wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat materi pembelajaran mengenai pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Putri Syarofani Zahra dari kelas 8A absen 25. Perkenalkan, nama saya Nabil Abbasiras Mubarak dari kelas 8A absen 19. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aini dari kelas 8A absen 20. Perkenalkan, nama saya Nurul Marsiki dari kelas 8A absen 24. Perkenalkan, nama saya Satria Fatur Razak dari kelas 8A absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ahya dari kelas 8A absen 17. Perkenalkan, nama saya Musafirin Kolo Fikri dari kelas 8A absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Bimantara Putra dari kelas 8A absen 14. Selamat menyaksikan. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam permainan teknik pencaksilat, terdapat beberapa teknik yang harus dikuasai oleh seseorang. Dan yang pertama yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi dasar kaki dalam pencaksilat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, kekuatan, dan kesiapan gerak, menyerang maupun bertahan. Kuda-kuda memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama ada kuda-kuda depan, berfungsi sebagai serangan untuk ke depan dan memberi dorongan kuat saat memukul dan menendang. Yang kedua ada kuda-kuda tengah, yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan. Selain itu, kuda-kuda tengah juga cocok untuk bertahan dan berpindah arah. Yang ketiga ada kuda-kuda samping, berfungsi sebagai serangan atau elakan ke samping dan juga memudahkan untuk gerakan penyilang atau sapuan. Yang terakhir ada kuda-kuda belakang, berfungsi sebagai pertahanan untuk menahan serangan lawan dan bersiap menghindar. Dah. Kuda depan. Kuda-kuda samping. Kuda-kuda belakang. Yang kedua adalah pukulan. Pukulan adalah teknik serangan menggunakan tangan yang dilakukan dengan keseimbangan, kecepatan, dan kontrol tenaga. Pukulan dapat digunakan untuk menyerang, menahan, dan membuka pertahanan lawan. Ada 4 jenis pukulan dalam pencaksilat. Yang pertama, pukulan tebak. Pada pukulan ini, bagian tangan yang digunakan adalah kepalan tangan atau telapak tangan bagian bawah. Sasaran utama dari pukulan ini adalah dada. Kemudian ada pukulan sangga. Bagian tangan yang digunakan adalah telapak tangan dan lengan bagian dalam. Umumnya pukulan ini menjadikan dagu sebagai sasarannya. Selanjutnya ada pukulan sanggul. Kepalan tangan dan telapak tangan bagian bawah digunakan sebagai perkenaan untuk memukul. Kemudian sasaran dari pukulan ini adalah ulu hati. Dan yang terakhir atau yang keempat ada pukulan lurus. Bagian yang digunakan sebagai perkenaan saat memukul adalah kepalan tangan. Bagian depan dalam kurung buku-buku jari, dada tengah menjadi sasaran utama pukulan ini. Terlalu. Dia lambat maning. Teknik ketiga adalah tendangan. Tendangan dalam pencaksilat adalah serangan menggunakan kaki yang bertujuan untuk menyerang, mengukur jarak, atau melemahkan lawan. Tendangan harus dilakukan dengan keseimbangan, ketepatan, dan kontrol agar efektif dan aman. Ada 3 macam tendangan dalam pencaksilat, yaitu tendangan lurus, tendangan T, dan tendangan sabit. Pada tendangan lurus, bagian kaki yang digunakan adalah telapak kaki atau ujung kaki. Fungsi tendangan ini untuk menyerang lawan dari jarak depan. Yang kedua ada tendangan T. Bagian kaki yang digunakan untuk tendangan T adalah sisi luar telapak kaki. Tendangan ini berfungsi untuk menyerang lawan dari arah samping. Selain itu, tendangan ini juga efektif untuk membuka pertahanan lawan.
Dan yang terakhir adalah tendangan sabit. Tendangan sabit menggunakan kaki bagian punggung untuk melakukan tendangan. Sabit berfungsi untuk menyerang lawan pada bagian samping dan kepala lawan. Tendangan ini sulit ditebak karena arah tendangannya melengkung. Ye. Langsung tendang nggak usah dikunci. Yang keempat adalah tangkisan. Tangkisan adalah teknik bertahan untuk menahan, mengalihkan, atau menepis serangan lawan menggunakan tangan, lengan, atau kaki. Tangkisan harus dilakukan dengan sikap kuda-kuda yang benar, timing tepat, dan kontrol tenaga agar aman dan efektif. Jenis-jenis tangkisan ada 3, yaitu tangkisan atas, tangkisan bawah, dan tangkisan tengah. Tangkisan atas digunakan untuk menangkis pukulan bandul yang arahnya dari bawah ke atas dengan menggunakan lengan bagian bawah dan telapak tangan. Tangkisan ini juga bisa digunakan untuk menangkis pukulan yang mengarah ke bagian kepala atau wajah. Tangkisan yang kedua ada tangkisan bawah yang digunakan untuk menangkis tendangan lurus, tendangan sabit, dan serangan ke arah kaki atau perut bagian bawah dengan menggunakan tangan atau lengan yang digunakan untuk menangkis. Selain tangan dan lengan, kaki juga bisa membantu untuk menangkis. Dan terakhir ada tangkisan tengah yang biasa digunakan untuk menangkis pukulan lurus dan tegak yang menjadikan dada dan perut sebagai sasaran. Tangkisan ini bisa digunakan dengan lengan bawah dan telapak tangan. I text the postcard sent to you. Did it go through? Sending all my love to you. You are the moonlight of my life every night. Giving all my love to you. My beating heart belongs to you. I walked for miles till I found you. I'm here to honor you. If I lose everything in the fire, send a